di game yang kedua bakal seperti apa. Karena alter ego sekarang first pick. Seperti yang kamu bilang mungkin bisa nutup ke arah early, bisa nutup ke arah longnya bisa di-pick. Jadi bisa jadi strategi sih. Iya sih, mendingan ban early. Bisa yang lain sih, ada Yuhuan, ada Dolia. Dikasih Dolia biar longnya diambil ke Mahadewa. Cuman long diambil sih mendingan. Kayak nggak dikasih ke arah NX tuh udah wise choice buat alter ego Enma gitu ya. Dan Dolia sebenarnya masih ada sih. Di sini Mahadewa kalau misalkan pengen main Dolia Yuhuan juga bisa. Kenapa nggak main ambil Dolia, ambil Yuhuan, udah kayak combo fix bakal kuat pasti ya buat tim Mahadewa. Sedangkan dari tim alter ego Enma kalau misalkan seandainya musuhnya nggak ambil Dolia Yuhuan, mereka bisa ambil loh. Yuhuan Dolia atau mungkin Dolia Frost. Atau Dolia sama siapa, atau ambil Dolianya dulu juga masih oke banget. Karena musuh ngamaninnya lebih ke arah Zhang Fei sama Lady Zen. Yuhuan Dolia sih menurut. Oke. Dikasih, soalnya dikasih dan Mahadewa nggak mau. Mau Z bawa Yuhuan juga oke sih. Iya, bisa juga. Karena kemarin Yuhuannya dia juga cukup ngeselin tuh waktu lawan Talon. Iya, dia bawa di game pertama lagi. Tapi dia memang mereka sebenarnya kemarin tuh nggak mainin Yuhuan Dolia ya, karena Dolianya nggak diambil, mereka lebih ngambil karena dia kemarin waktu lawan Talon. Tapi bisa bawa ini sih, bisa bawa A-Line atau mungkin Mahadewa yang bakal nutup A-Line-nya nanti di banding phase kedua nih. Sebentar dari sisi alter ego mereka udah tahu ada Zhang Fei buat Mahadewa, jadi lini depannya harusnya udah mulai kelihatan juga. Marco Polo cukup oke sih, cuma timing Fever Barat ini penting banget. Dan kalau misalnya targetnya ke arah Yuhuan yang punya Unending Sorrow juga bakal sulit. Sementara kalau misalnya ngincer ke arah Long pun masih punya Infinite Fastness. Karena biasanya Marco Polo di turnamen itu biasanya mereka nggak bakal bawa stun kan. Kalau di ranked kan bawanya stun tuh, Marco Polo stun gitu kan. Terus dia combo pakai Fever Barat. Cuma kayaknya kalau di turnamen official untuk tim-tim yang pro mereka bakal bawa Purify sih. Jadi emang main lebih safe aja untuk menghindarin sisi dari lawannya yang buat bisa nge-stop atau mungkin bisa nge-cancel Fever Baratnya ya. Iya pasti sih, bakal bawanya Purify. Dan Liu Bang di ban karena emang masih bisa ada ini ya, combo Liu Bang sama Zhang Fei. Atau Liu Bang sama siapapun itu nantinya. Atau Hansin Tank juga, atau mungkin Neza. Yang sering dipakai sama tim Mahadewa. Cuma di sini mau pick Neza pun gak masalah sih, Neza bisa bunuh diri soalnya. Tinggal dikejar sama Neza, misalkan ke arah Infinite Fastness, ke arah Silong tinggal Infinite Fastness, ke arah si Yuhuan tinggal Unending Sorrow. Jadi sebenarnya buat pick Neza juga gak bagus gitu ya buat teman-teman dari tim Mahadewa. Musashi udah gak ada juga kali ini, Musashi udah di pick. Dan akhirnya pilihannya ada di Menki buat Mahadewa. Oke, dan ini sisanya kelas lane sama entah di mana ini keberadaan dari Yuhuan. Kita masih belum tahu gitu ya. Mereka nggak nutup A-Line-nya lagi dari Mahadewa. Iya, karena A-Line juga di ban sama alter ego mah. Jadi kayak emang biar nggak di-pick. Mereka yang ban A-Line-nya. Jadi bakal bawa Augran. Tapi Dun. Augran jungle, tapi harusnya nggak Dun sih. Karena emang Dun jungle nggak sih? Kelasnya. Berarti kalau misalkan Dun berarti Dun jungle. Dan masih bingung kelas lainnya siapa gitu ya buat tim alter ego mah, karena lawannya belum kelihatan. Sebenarnya kelas lainnya langsung ambil Sunce karena pulihan musuhnya emang Biron mungkin, dan Mauzi Yuhuan mid kembali dengan Yuhuan ya Mauzi ya. Ya sebenarnya kalau misalnya alter ego tadi let's say ngambil Byron terus Mahadewa ngambil Sunce mungkin masih bisa menang laning ya, karena biasanya Sunce bakal lebih sakit kan untuk di laning phase-nya lawan Byron. Cuma buat setup team fight-nya nggak bakalan efektif yang kayak kamu bilang, karena mungkin aja bisa nabrak ke Yuhuan, mungkin aja bisa nabrak ke VVV. Kalau misalnya dia bisa Infinite Fastness ya bakal sia-sia gitu kan. Jadi tapi kayaknya emang dari alter ego mereka nggak mau ngambil resiko sih. Maksudnya kayak mungkin kepikiran juga kayak ngapain juga Mahadewa ngambil Sunce, mendingan kita yang ambil Sunce-nya dan maksain mereka untuk nge-counter si Sunce ini dengan ngebawa Charlotte juga untuk Mahadewa. Charlotte ya pilihannya buat tim Mahadewa. Bukan hero yang kuat di team fight, di late game juga agak fall off. Dia kuat di mid game, bener-bener kayak hero yang mungkin bisa dibilang Honor of King tuh kayak Charlotte tuh hero yang kuatnya tuh di mid game gitu. Kayak mid game-nya kayak strong parah, sedangkan late game itu malah mulai turun tuh si Charlotte. Tapi early-nya juga lemah. Jadi kayak kuatnya di tengah-tengah gitu buat Charlotte. Dan dia kuatnya kalau misalkan musuhnya ke isolate itu satu-satu, kayak misalkan bisa pisah gitu warnya. Dan kalau misalkan buat lawan 5 lawan 5, Charlotte tuh bener-bener susah banget ketika dia isolate kayak dua orang doang yang ditangkap, 3 orang doang yang ditangkap, itu mungkin masih bisa. Tapi sayangnya ketika 5 lawan 5 sih Charlotte bakal berat dan lebih bagus Sunce aku rasa. Iya sih. Charlotte
mungkin lebih kuat di one on one-nya ya, main skirmish gitu kan. Cuma kita bakal lihat aja apakah Alter Ego bakal membuat Mahadewa turun ke arah lower bracket atau justru Mahadewa mereka bisa comeback di game yang kedua, teman-teman. Menurut kalian gimana nih? Coba tulis di kolom komentar. Sembari kita masuk ke dalam game kita yang kedua kali ini, VVV dengan Longnya. Setelah memang memaksakan nih, Enix gak punya banyak pilihan ya untuk farm lane-nya karena mereka first pick tadi mereka tutup early dan Marco Polo langsung dipick sama Enix. Cuma menurut aku kalau Marco Polo ini kan emang damage-nya karena true damage jadi sakit banget ya. Kalau selama dia punya space momentum sih mungkin masih ada chance buat Mahadewa. Cuma emang team fight-nya harus bener-bener rapi banget. Kayak Decoy nggak boleh sampai ke pick off lini depannya. Karena gimana pun lini depannya paling cuma Amy sama Decoy sih. Pasti ya sih. Jadi ini harus hati-hati juga. Dan Decoy masih punya smite, berhasil nge-confirm satu Firehawk untuk didapatkan juga. Dan dimana nih kayaknya bakal sama-sama main lambat juga sih. Cuman kayaknya Yuhuan kena cicil tadi. Flying Psych, dia kena Ocean of Tears juga di bagian mid lane. Tapi di half HP untungnya masih ada Honeydew di sana. Dan sebentar lagi juga dari arah Valdus juga sudah berhasil nge-clear minion wave. Bakal menuju ke arah tengah. Menggunakan Underlit Blade, ada Ocean of Tears yang di setup. Ada Leaping Savior juga dan Dream Bubble ya udah ditimpuk. Masih ada Tragic Beauty. Ada pergerakan di sungai juga dari Dolia-nya Gouki. Yang bakal coba untuk mengusir mundur dan Spirit River yang berhasil diamankan oleh Emi tentunya. Karena apa tujuan mereka untuk COD tengah tadi ya buat ngamanin Spirit River yang dimana masih bisa diamanin sama tim Mahadewa. Iya, sementara dari Gouki akan megangin rivernya aja ya. Jadi nggak bener-bener kayak menahan zoning yang bakal dilakukan sama Decoy. Dipaksa mundur, belum dapetin level 4, belum ada outburst dari Decoy. Jadi masih bisa dipok balik sama pemain-pemain dari Alter Ego sendiri. Enix memang jadi harus agak sedikit main sabar di sini dan Amy bersama dengan Surety bakal lebih fokus untuk bisa mainin rotasi, jadi clear cepat di area mid, bakal fokus rotasi. Tapi posisi dari Amy udah mau coba untuk melakukan invasi ke area jungle yang dimiliki sama pemain-pemain dari Alter Ego. Ya, dan kali ini juga Alter Ego Enma masih sabar ya, dimana pergerakan mereka juga kayak farming aja. Mungkin Amy emang ada invade sama halnya sama di game pertama tadi, tapi kayaknya Alter Ego Enma tuh punya plan itu. Mereka punya rencana sendiri. Set sailnya dibuka langsung menuju ke arah seorang Charlotte yang Mors masih punya power gradation. Dia imun dari arah sisinya dan masih bisa untuk selamat juga kali ini. Apalagi Charlotte ya, termasuk kira yang kuat buat nge-lifesteal dan standby gitu untuk dia tuh tetap bisa main di arah lainnya karena emang lifesteal sebesar itu. Sedangkan di sana sama di bagian bawah ada Fever Barnes yang keluar dari seorang Enix, Infinite Fast juga udah keluar dan sayangnya dari arah Gouki hanya bisa mengusir mundur dua pemain dari tim Mahadewa. Dan dari VVV memang hampir tumbang, cuman sayangnya masih belum ada confirm kill sampai sekarang. Iya, masih belum ada first blood juga ya, udah 3 menit berjalan. Jadi ya kayaknya bakal main sabar lagi-lagi, apalagi terutama untuk Mahadewa ya. Kalau mereka salah langkah, lagi-lagi bisa ngasih efek snowballing ke Alter Ego. Tentunya itu yang gak diinginkan oleh pemain-pemain dari Mahadewa. Sementara Mongzi dan juga Valdus mau coba untuk menahan Amy. Di area mid-nya ada Winslash, efek knock up ke arah 2 pemain, tapi Dream Roam defensif dari Amy. Karena damage dari Valdus ini yang ngebuat Dun sebenarnya masih jadi apa ya? Masih jadi pick yang cukup ini ya guys, cukup diprioritaskan karena ya itu dia sebenarnya ada damage juga di early, tapi lumayan tebal juga. Apalagi kalau misalnya nanti udah ada blood rage jadi atau mungkin beberapa item defense yang dibutuhkan sama Dun, ini bakal kuat banget Dun ya di lini depan. Udah pasti ya, dia bakal jadi frontliner juga buat teman-teman dari Alter Ego Enma. Cuma lagi-lagi COD tengah buat ngamanin Spirit River, entah siapa yang bakal dapat. Kita lihat dari smite-nya si Valdus masih cooldown. Ya mungkin aja nih didapetin pakai skillnya Accurate karena smite-nya Amy juga nggak cooldown kali ini. Dan Tyrant-nya bakal masuk up, sama-sama nggak ada yang kepancing, sama-sama nyimpan smite kali ini untuk objektif Tyrant. Outburst-nya bakal langsung dilakukan begitu aja dan Tyrant berhasil secure. Ada set sail dari arah atas, bakal coba untuk dilepas atau di-cut sama Mons. Ada Unreal Blade melarikan diri begitu aja karena Alter Ego Enma juga udah gak dapetin objektifnya. Mereka langsung disengage, bener-bener kayak gak mau maksain perang karena tahu dari tim Mahadewa ini udah coba untuk all in dan takut ada Fever Barrage momentum itu keluar. Jadi mereka mendingan disengage dibandingkan rugi lebih jauh lagi. Iya, dan sementara dari Decoy kali ini zoning pemain-pemain dari Alter Ego bakal coba untuk fokus terlebih dahulu. Infinite Fastness bakal coba dibuka, masih ada Wave Breaker juga dari Gouki, berikan efek knock up kali ini. Infinite Fastness yang mencoba untuk membuat seorang VVV repositioning lebih aman bermain dan Valdus juga udah mulai nge-backup. Ini backup dari pemain-pemain Alter Ego bagus banget. At least Mahadewa gak dapetin space terlalu jauh, gak bisa mecahin tower di area bawah, itu cukup untuk Alter Ego. Mereka gak usah paksa untuk teamfight dan bahkan masih bisa masuk dan keluar dengan cukup nyaman dari Valdus. Unreal Blade yang udah di pop up diinvestasikan hanya untuk disengage aja dari sisi Alter Ego. Ya, dan kayaknya bakal ada pause lagi. Dan sebenarnya ini playstyle-nya Alter Ego Enma nih mirip banget sama Mahadewa zaman dulu ya. Zaman dulu banget, kayak misalkan kalian pernah ngikutin banget kayak dengan orang-orang yang sama ya. Mereka sempat banget kayak main bener-bener lambat kayak begini.
Dan sekarang dia shifting yang lebih agresif, tapi agresif juga gagal karena lawan Alter Ego Enma yang cukup sabar untuk ngejalaninnya. Cuman terpas dari tadi itu fight dari Alter Ego Enma sekarang udah mulai kayak nggak terlalu diikutin sama Mahadewa. Mahadewa Emi-nya nginvade sendirian tadi. Dia ngambilin birunya, dia ngambilin campnya di saat kayak Alter Ego Enma punya kayak kerasa pengen fighting. Jadi kayak kebalik lagi. Sekarang Mahadewa yang malah coba untuk nyetir Alter Ego Enma-nya yang ngelakuin hal yang sama di game pertama tadi. Jadi kayak mungkin di sini Alter Ego Enma secara nggak sadar dia emang bener-bener nggak sadar gitu. Kalau misalkan seandainya kayak jungle-nya dihabisin sama Emi, lama kelamaan network gold-nya malah jadi kalah gitu kan sama Mahadewa. Kok jungle gue udah nggak ada nih? Karena emang gak ada objektif yang diambil sama tim Alter Ego Enma. Sedangkan Mahadewa itu di saat mereka lagi gagal fight, Emi-nya lagi ngambil objektif lain. Jadi kayak resource itu dapet. Jadi kayak gold mereka terus akan bertambah gitu. Sedangkan Alter Ego Enma tuh udah fight tapi nggak jadi. Fight nggak jadi. Kayak sama Mahadewa di game pertama. Jadi nih agak membingungkan sebenarnya. Kenapa Alter Ego Enma malah jadi kehilangan atau mungkin jadi mainnya jadi kayak begini lagi. Kayak gak komit lagi buat ngambil objektif ya. Kayak yang aku bilang sih sebenarnya waktu di game pertama Alter Ego tuh mereka kuatnya tuh di mid to the late game ya. Kayak decision making mereka untuk bisa nentuin kira-kira arahnya mereka mau kemana, next stepnya mereka mau ngapain itu di mid to the late game. Jadi mungkin early-nya justru malah kelihatan kayak di game pertama Mahadewa yang lebih megang kontrolnya juga. Dan memang belum kelihatan aja dari sisi Alter Ego. Tapi kalau aku ngelihatnya ya Alter Ego, Alter Ego yang tadi kamu bilang Alter Ego mirip siapa? Mahadewa dulu ya? Iya. Aku malah ngeliatnya kayak Kak Gendra loh. Oh, Kak Gendra yang ke-hold. Kak Gendra dulu, Tapi Kak Gendra dulu early-nya jelek. Oh iya, tapi emang problemnya dari mereka sih, karena emang early mereka jelek ya. Bahkan Wiro pun juga setuju gitu. Iya, Wiro pun juga mengakui gitu. Ya mirip-mirip sih, mirip-mirip kayak gitu. Cuma ya bagusnya dari Alter Ego ini adalah karena mereka masih bisa at least di early-nya meskipun kelihatan ke pressure dan mungkin coba untuk disetir sama Dewa, mereka tuh masih bisa untuk menstabilkan tempo permainan, yang ngerti gak sih? Jadi yang ketika mereka memang mau disetir sama Mahadewa itu kayak masih bisa at least di reset lagi lah sama pemain-pemain Alter Ego. Ya, setuju. Cuman kali ini dari tim Mahadewa sih, ya meskipun dari network goldnya sama ya, kayaknya Emi cukup kaya sih di sini karena dia bergerak tadi untuk ngambilin jungle-jungle dari tim Alter Ego. Cuman ternyata menariknya di sini Emi juga cuma punya 3.200 dibandingkan Dunia Valdus yang mungkin lebih kaya. Dan belum berefek apapun juga, dan set sale udah dibuka sama seorang Chokes untuk menuju ke arah bawah. Ada Fever Barrage lagi, permainan dari Erik cukup agresif dan Menki bakal ngalangin set sale tersebut di bagian mid lane. Udah ada Wave Render yang terbuka dan Valdus masih coba untuk clear bagian mid lane lagi. Lagi-lagi kenapa sekarang player Dun pada farming mulu kerjaannya padahal hero-nya galak di awal. Kayak potensi Dun tuh dari tadi gak kelihatan karena mainnya tuh farming gitu. Mungkin karena lawannya Menki juga gak sih? Kayak mungkin kalau misalnya lawannya kayak Yukon masih gampang gitu buat mereka. Tapi kalau nggak tahu, aku Menki ngerasa masih bisa nahan sih. Apalagi mungkin karena ngebawanya juga ada Ledisan ya dari sisi Mahadewa ya. Cuma mungkin Alter Ego mereka mau mainnya lebih safe aja sih untuk sekarang. Tapi di area atas juga Chokes masih bisa untuk nahan pergerakan dari Mons. Dan gimana Valdus soalnya juga tipenya yang kayak gitu. Kemarin main lama aja itu dia dapetin first skillnya, first bloodnya itu karena dia yang diinvasi sama si Talon. Jadi emang kesalahan Talon dari awal ngasih fitnya tuh ke si Valdus. Tapi sebenarnya kalau ngomongin masalah agresif, nggak yang terlalu kelihatan agresif banget untuk main berani invasi jungle si Valdus nih. Dan kali ini juga dari arah Emi ya, udah nerima damage begitu banyak. Dan iya bener Valdus masih farming ternyata sampai sekarang juga. Pergerakannya benar-benar cukup amat lambat. Cuman kayaknya dia mau ngambil objektif lain atau mungkin invade masih belum dilakukan sama Valdus. Bakal kontak sama Zhang Fei di bagian mid lane. Dan kali ini juga masih bermain di arah sungai, yang dimana itu jadi kayak sungainya Dolia juga. Ada satu buah Wristplate Revolver, masih bisa dihindari sama Valdus. Balik farming lagi, semuanya benar-benar farming. Ini sih bener-bener pasif ya, kedua tim ini tuh udah kayak bukan tim Indo lagi, udah kayak ngeliatin luar lagi tanding. Menit 7 gak ada first blood, Lihan. Ini apakah tim Indonesia, tapi Surety flash ke belakang untuk coba kabur dari kejaran dua pemain. Infinity bakal coba dibuka, Flaming Palm kali ini gak perlu ternyata karena VVV udah dapat backup yang datang. Baru aku ngomongin first blood, tiba-tiba udah kejadian di menit yang ke-7 dan Mons yang tumbang karena memang posisinya tadi dari Mons sendirian ya di area bawah. Dan di bagian mid lane bakal di-push lagi juga kali ini sama teman-teman dari tim Mahadewa, cuman bakal dihalangin sama Alter Ego Enma. Mereka udah coba untuk ngambil juga daerah kanan ya, dari atas. Dan ada tower kedua yang bakal coba diamankan oleh tim Alter Ego Enma. Daosin Notice di setup Dream Roam untuk nge-backup seorang Asioreti kali ini. Masih ada Wave Breaker di bagian sana dan kayaknya bakal dibalas. Tuh lihat tuh, posisinya si Enix ini udah kayak posisinya FVV tadi di game sebelumnya.
Dan dia harus di mirror. Dan ngebuat tim Alter Ego Enma jadi harus ikutin iya. apa yang dilakuin sama tim Mahadewa gitu. Ini bakal kerepotan sih kalau misalnya kemakan sama split push yang dibawain sama Enix ya. Jadi kayak alter ego-nya harus kepecah fokusnya antara mereka benar-benar pengen nge-push ke arah objektif yang biasanya objektif play yang selalu dibawain sama alter ego, atau mereka ngurusin ini nih Enix yang lagi coba split push. Tapi masih bisa dapetin Tyrant ya untuk alter ego, dan sementara alter ego udah mulai pelan-pelan. Tadi kan networknya udah seimbang ya. Sekarang udah mulai pelan-pelan ngelit sih dikit-dikit dari alter ego. Karena posisi dari Mahadewa pun kayaknya masih coba untuk mainin formasi 4-1 kali ini, ngelepas Enix sendirian aja. Tapi bisa jadi bahaya juga kalau set cell-nya bisa menculik ke arah Enix nanti. Dan sama-sama main santai, sama-sama main pasif kali ini, tapi blue buff bakal coba tuh diamanin sama Valdus. Masih bisa di-secure sama Amy tentunya, dimana dari VVV cuma bisa ngepil darahnya aja. Dan udah ada Seed Seal, menuju ke seorang Marco Polo yang punya Purify. Masih belum kena, dia kena agak tadi ya saat si Chox pakai Seed Seal-nya buat nge-clear biar towernya nggak hancur juga. Karena di sini Alter Ego Enma juga nggak dapetin tower bawahnya tim Mahadewa, jadi sama-sama nggak mau ada kerugian. Dimana dari arah mid lane juga bakal coba untuk dipertahankan tentunya sama tim Alter Ego Enma. Mereka sama sekali nggak mau kehilangan tower mid lane, sama hal dengan Mahadewa. Jadi clear cepet, rotasi lagi, dan atas harus bakal ditinggalin sama Chox sih. Udah kayak jauh banget, kayak minion wave juga bakal dituker aja sama tower bagian bawahnya milik tim Mahadewa. Dan kali ini dari arah Valdus udah kontak karena Dream Bubble, masih ada Ocean of Tears, kena Outburst juga kali ini bakal coba untuk lifesteal lagi. Bakal ada fight dengan VVV-nya, kena Mage Slaughter, Stampede juga. Ada seorang Porsche yang masuk dengan Splash Found, sayangnya ada Set Seal, menuju ke arah seorang Amy. Masih ada Shield juga dari arah main King-nya, dan ini fightnya nggak bakal ada yang mati harusnya. Tidak bakal ada yang mati sama sekali. Bener-bener cuma fight buat kayak, ya cuma colek-colekan doang, kayak sama-sama gak mau ada kesalahan dari kedua tim ini. Oh, tapi Mahadewa masih bisa ngejar dari segi networknya sih, which is berarti bagus banget nih untuk segi pattern farmingnya, ngambil objektif resource war-nya juga. Dan sekarang harusnya Tyrant-nya bakal coba untuk di kontes, bakal coba dipaksa reset kali ini, tapi dia ada belakang Chox-nya mengincar ke arah Decoy, dan Decoy bakal hilang begitu saja. Sementara ada pertukaran di mana Gauki akan hilang di tangan dari pemain-main dari Mahadewa 1 untuk 1, tapi jatuhnya lebih mahal juga sih sebenarnya, karena Mahadewa jadi nggak punya chance sekarang untuk bisa dapetin Tyrant, kecuali Amy di sini mau maksa untuk melakukan kontes. P1v1 situation dari kedua jungler di area Tyrant ya, bakal coba dibantu oleh seorang Mongzi. Asherity bakal coba untuk nge-camp terlebih dahulu. Nge-trap Enix harusnya udah mulai kelihatan, dan Mods maju ke area depan, maksain untuk Valdus Barret ke pick off, itu dia Fever Barrets yang begitu manis. Dan bahkan sekarang kali ini Tyrant-nya jatuh ke tangan dari Amy. Mongzi juga bakal hilang begitu saja kalau tim fight dari Mahadewa. Karena kalah jumlah sih itu posisinya. Mahadewa malah yang lebih siap untuk nge-counter Valdus yang tadi akhirnya udah mulai dulu untuk ngepok ke arah Tyrant-nya. Ya, dan kali ini dari arah tim Mahadewa bakal coba untuk ngambil lagi invasi ke arah merah karena dia punya smite, dia cukup pede juga. Apalagi Valdusnya tumbang kali ini dan high ground-nya kepres. Mahadewa ngebales ini pakai makro sih. Ya sama halnya banget tentunya sama apa yang terjadi tadi di game pertama ya. Jadinya di sini Alter Ego emang nggak sama sekali mirip sama di game satu tadi yang kelihatannya benar-benar kayak bisa megang kendali, bisa nyetir tim Mahadewa. Tapi sekarang malah Mahadewa yang nyetir Alter Ego Enma. Jadi kayak kebalikannya gitu ya. Dan Dream Bubble atau Dream Roam menuju ke arah VVV, mancing VVV untuk pakai Infinite Fastness, cuman itu gak kepancing sama sekali. Cuma susah sih buat nge-damage-nya kali ini ya. Apalagi ya Flaming Palm tuh nge-poking dan mereka tuh punya shield. Meskipun true damage, tapi ada beberapa damage yang bakal ke deny gitu ya, sama adanya bubble, sama adanya shieldnya Leaping Savior juga. Jadi kayak posisinya sih bingung nih, gimana caranya Mahadewa ini bisa menang, apalagi mid lane-nya pakai Yuhuan yang mungkin aja bikinnya juga ke arah yang tanky atau support, dan Outburst keluar menuju ke arah Yuhuan. Masih ada Dream Bubble dari seorang Amy tentunya, tapi tower tengah berhasil didapat oleh Mahadewa. Di saat yang sama juga masih ada Mons nahan dua pemain sekaligus, 1 lawan 2, tapi kali ini Monsnya hampir hilang, kena Frigid Charge, dia tumbang di sana. Sedangkan bagian mid lane masih ada Zhangfei bakal menjadi target selanjutnya, bakal ditempel terus sama Valdus. Sayangnya terlalu keras, Decoy harus mundur, dan di saat tidak disadari mereka ngambil Overlord. Mahadewa lebih objektif di game ini dibandingkan game pertama. Iya, mungkin karena dapat space yang ini juga ya, yang sebenarnya pengen dinginin sama pemain-pemain dari Mahadewa semenjak early-nya sih. Dan karena tadi sih team fight di area Tyrant tadi tuh, itu kayaknya jadi titik poin nih dari Mahadewa juga untuk bisa megang gamenya sekarang. Di menit yang ke-13 dari Alter Ego, mereka mulai kewalahan sekarang. Mereka nggak tahu caranya gimana akhirnya mereka bisa untuk at least nih mau main
front to back aja kayak susah banget karena depannya udah tebal banget dari Emi. Enix juga dapetin space lumayan enak. Decoy apalagi outburstnya selalu on point. Karena dari tadi outburstnya tadi yang dibuka di area mid aja tuh cuma ngasih space ke arah Enix karena mereka pengen ngambil objektif towernya tadi di area mid. Jadi Alter Ego harus bener-bener mikir, muter otak gimana caranya mereka bisa at least nih, kalau mereka bisa nahan Enix aja dulu, itu bakal enak banget. Atau mungkin at least ngemaksa biar Emi-nya tumbang duluan sih. Ini susah sih karena rotasinya lo nggak bakal secepat Marco Polo juga. Ini kayak seakan-akan Arli aja tadi, cuman dengan mobilitas yang lebih sedikit dibandingkan Arli. Dan Mahadewa bisa mainin makro dengan hal yang sama, itu karena emang kuat gara-gara Arli tadi game pertama itu. Karena Arli yang megang kendali buat manajemen wave-nya, dan sekarang yang megang kendalinya itu Enix. Enix sendirian nggak bisa buat ditangkap juga. Mereka bukan Dharma lagi juga, yang nggak strong pick banget, dan sekarang ngebuat Mahadewa jadi kayak bikin karmanya sendiri buat tim Mahadewa. Mereka ngerasain hal sama yang dirasain Mahadewa tadi. Mahadewa nggak bisa ngapa-ngapain. Sama hal dengan sekarang yang udah set sail, akan langsung ditabrakan bahkan ke badannya Enix, bakal ditabrakan stun, masih bisa buat Risman revolver, bahkan ada power gradation yang keluar, langsung coba untuk dikombo lagi dan tumbang di sana dari arah Chokes. Bahkan Enix pun berani buat ngasih badannya nabrakin kapal ke badan marksman gitu. Itu dia udah pede banget sebenarnya kalau 1v1 ya sama Enix ya. Meskipun masih ada potensi Enix-nya mungkin masih bisa survive, tapi karena dibantu sama Mons-nya jadi gagal inisiasi dari Chokes. Dan sekarang pressure di area atas memang ada satu destructive village yang dibuka tadi oleh Charity, tapi bakal fokus dapetin tower, masuk ke area kristal. Kali ini dari Mahadewa mengusir pemain-pemain dari Alter Ego, tersisa 2 pemain saja, dan sepertinya kita akan melihat game yang ketiga karena udah dilakukan zoning dan Mahadewa berhasil menyamakan kedudukan harusnya 1 sama di game yang kedua. Ya, sama halnya sih ini mah kayak gameplaynya Alter Ego aja dipakai sama Mahadewa di game kedua. Mereka main makronya pakai Enix. Dan Mahadewa dan Alter Ego nya nggak bisa buat mirroring itu gitu. Dan sekarang mereka jadi PR kan. Dari Alter Ego jadi PR. Mereka harus Arli udah nggak ada, Long udah nggak ada. Terus kayak dipaksa pick siapa nantinya gitu. Dan Longnya mau nggak mau harus di-ban. Ntar lu bakal ngelepas hero siapa lagi yang bakal ngelepas gitu. Kayak jadi serba salah ntar di game ketiganya. Karena mau nggak mau antara mereka emang nge-ban Long atau ngelepasin Long buat Mahadewanya. Karena Mahadewa masih punya Arli, masih punya Long juga. Karena awalnya mereka ngambilnya Lady Sunmi. Jadi kayak ini marksman sih, ntar posisinya bakal bingungin atau mungkin ya malah jadi keluar Fang gitu buat Vivi. Jadi kayak sayang banget sih di game kedua ini Alter Ego mah bener-bener kayak bukan Alter Ego main di game 1. Ya karena emang gak dapetin space-nya juga sih. Early-nya kan juga di pressure terus kan sama Mahadewa kan. Jadi emang gak dapetin space aja sih dari Alter Ego sendiri. Plus dari permainan makro juga yang tadi dibawakan juga sama VVV. Ini jadi yang, sama Enix ini yang ngebuat agak susah sih dari Alter Ego. Plus mereka terlalu maksain sih untuk ngekontes objektif. Yang sebenarnya bakal jadi gagal juga untuk pemain-pemain dari Alter Ego. But kita akan dibawakan ke dalam game yang ketiga. Untuk melihat seperti apa nanti draft yang akan dibawakan juga. Tapi post-match di game yang kedua ini Valdusnya nggak main sama sekali sih. Yang kayak kamu bilang kan, terlalu fokus farming sampai ya karena dapat dari Emi juga dapat space untuk ngeinvasi kan sebenarnya tadi beberapa kali ke arah jungle dari Valdus sendiri. Jadi emang Emi-nya tuh kelihatan lebih well aja farmnya. Lebih well farm aja sebenarnya dibandingkan dengan Valdus yang padahal Valdusnya udah fokusnya ya buat farming gitu. Iya, padahal lebih cuma kayak nggak jadi impactful sih buat team fight-nya sih. Ya padahal tadi lebih kayak si Valdus ya dibandingkan Emi. Cuman entah kenapa juga malah Emi dan kawan-kawan Mahadewa ini. Sebenarnya emang gara-gara makronya nggak jalan aja sih jadinya. Kayak wave minionnya nggak bisa dibersihin karena emang Enix ya sendiri sebenarnya bisa Yuhuan sih, bisa ngirim Maungzi sih. Maungzi yang bakal mirrorin si Enix. Sisanya bakal perang bareng VVV itu bakal lebih kuat sebenarnya. Cuman gerakannya tuh bisa ke deny gitu, bisa ke punish. Kayak misalkan dari Tragic Beauty ngasih slow, terus dia punya Mournful Tempo, terus dia punya Unending Sorrow. Kayak ada capable banget buat digocek-gocek ya, tapi ya si Resplendent Revolvernya ya biar nggak darah, dia bisa nge-heal juga, dia bisa clear minion secara cepat. Jadi kayak wave itu ditahan sama Maungzi ya, sisanya 4 orang ya udah lu fight bareng sama VVV dan musuhnya nggak punya damage dealer kalau misalkan kayak gitu. Kayak jadi serba salah, pergerakannya serba ngebingungin kalau bisa kita ngeliat dari Alter Ego Enma tadi. Jadinya Mahadewa kayak bisa menangin wave-nya, jadi mereka bisa kayak lebih gampang juga sih buat end game-nya jadi milik mereka. Iya. Terus juga emang aku gak gitu ngelihat permainan yang sama dari Maungzi kayak di game pertama ya. Kayak dia mungkin lebih fokusnya untuk lagi-lagi coba untuk nge-clear cepat, terus coba untuk nempel sama pemain-pemain dari Alter Ego. Tapi sebenarnya gak terlalu yang
agresif banget juga rotasi ke area landingnya VVV. Jadi emang Alter Ego kehilangan ini aja sih, kehilangan arah, kayak kehilangan arah gitu. Dan Chokes berkali-kali juga set cell-nya kadang set cell defensif atau mungkin set cell-nya cuma untuk nge-clear naga gitu kan. Jadi emang gak ada yang inisiasi kejutan yang seharusnya kita expect dari Sunce-nya sih. Iya, dan emang sama sekali Warna juga jarang ya. Kita lihat kayak Warna juga jarang, mereka sama-sama gak mau ada mistake. Cuma ternyata mistake itu malah terjadi di Alter Ego Enma. Bukan mistake sih, tapi lebih kayak ke Mahadewa juga kayak slowly but sure. Ini mirip banget persis sama kayak Alter Ego Enma di game 1 aja sih. Kayak gak ada yang beda gitu. Mereka benar-benar kayak main dengan cara yang sama, mereka main di makronya. Mahadewa memang pernah main kayak gini. Jadinya udah biasa